وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dari batasan dan ciri orang-orang beriman, yang kemudian orang beriman ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Takwa di sini sebagaimana yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa beliau menggarisbawahi yang dimaksud dengan takwa adalah apabila kita berjalan di semak-semak berduri, tentu saja kita akan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Begitu pula yang dimaksud dengan takwa, agar kita orang beriman ini senantiasa menjaga kehati-hatian di dalam kehidupan kita ini. Hati-hati dalam berbicara, agar bicara kita ini tetap terjaga dalam kebenaran. Kita tidak mengatakan sesuatu yang bisa mendatangkan musibah untuk diri kita sendiri, terlebih juga mendatangkan musibah untuk orang lain. Kita juga disuruh menjaga dan berhati-hati terhadap perilaku dan tingkah laku kita, perbuatan kita ini, pergaulan kita dalam kehidupan ini. Dan lebih istimewa lagi bahwa hati-hati dalam menjaga ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan ini tentunya masih ada perintah selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wabtagu ilaihil wasilata. Agar kita mendapatkan predikat takwa, maka Allah perintahkan wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah untuk kalian jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud wasilah adalah amalan. Sehingga perintah bertakwa adalah perintah untuk beramal soleh. Tentu saja di antara kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan masing-masing. Dan kelebihan-kelebihan itu agar kita bisa menjaga amalan-amalan itu. Mengapa? Ya karena amalan itu walaupun sedikit tapi dilakukan secara rutin dan istiqomah itu lebih baik daripada amalan itu banyak dan besar tetapi tidak rutin, bahkan tidak istiqomah. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud wasilah adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencari metodologi, mencari cara bagaimana kita secara infiradi maupun secara jamaah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di antara kita ini punya kelebihan masing-masing. Bahkan kita punya keunggulan di antara orang lain. Keistimewaan dan keunggulan inilah yang kemudian kita bisa pertahankan dan kita jadikan wasilah agar kita
bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai tingkatan takwa. Yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa yang dimaksud wasilah adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diperintahkan ittaqullaha wa batagu ilaihil wasilah, maknanya adalah bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu saja kalau bicara tentang cinta kepada Allah, ya, secara subjektif kita bisa merasakan pribadi-pribadi. Ya. Bagaimana kita dapat mencintai Allah dan kemudian Allah mencintai kita? Ya. Karena sesungguhnya ketakwaan ini bisa lahir karena rasa cinta. Kalau orang itu tidak mencintai Allah, maka sulit kita akan bertakwa. Sulit kita akan melakukan ketakwaan. Nah, setelah kita mendapatkan wasilah, setelah kita mendapatkan amalan, cara mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tegaskan wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung atau agar kalian mendapatkan kemenangan. Wajahidu fi sabilihi, berjuang dan berkorban. Tentu saja setelah kita mendapatkan bagaimana beramal yang terbaik, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan cintanya di sisi Allah, maka kita harus berjihad di sana. Jihad sebagaimana yang diungkapkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bermakna al-juhdu, yaitu bersungguh-sungguh. Maka ini maksud berjihad di sini adalah bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah mendapatkan amalan atau beramal, ternyata amal ini bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka kita serius di sana. Kita habis-habisan. Begitu juga kalau ada orang yang sudah mendapatkan cara dan metode untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian kita berjuang habis-habisan di sana. Ya. Termasuk ketika kita sudah mendapatkan nikmatnya cinta kepada Allah dan nikmatnya merasa dicintai Allah, maka kita tidak boleh lepas di sana. Kita harus berjuang, kita pertahankan istiqomah. Yang kedua yang dimaksud berjihad adalah al-masaqqa, menahan derita. Jadi jangan membayangkan orang berjihad itu enak dan menyenangkan. Tapi berjihad ini al-masaqqa, menahan derita. Sehingga orang berjihad itu tentunya kita harus siap menahan penderitaan. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka dia berjuang, dia berkorban, dan dia juga mengalami penderitaan yang banyak. Namun karena itu dorongan iman, demi mencapai keimanan dan ketakwaan, sehingga jalan yang ditempuh itu memang merupakan jalan terbaik dan jalan pilihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Terima kasih.
Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين